Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita akan satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik, bahkan terlalu baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang hidup, ada yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. 1 minggu kami sudah lewati bersama Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, di ruangan ini, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini. Bahkan urapi kami semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari Aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami terus Tuhan dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu. Sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kuduskan ruangan ini terbelagi ruangan hati kami Tuhan. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Subit beserta istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati setiap jemaat-Mu yang punya masalah, yang punya pergumulan. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini mereka dapat jawaban. Mereka pulang membawa jawaban lepas jawaban. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Yang berdosa Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pastor Peter Tuhan Yesus. Taruhkan kebenaran firman di mulut lidah bibirnya. Sehingga benih firman yang ditabur itu menjadi rema. Bagi setiap kami yang mendengar siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan siang hari ini, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami terlalu yakin ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau menyentuh hati kami pribadi lepas pribadi. Urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan boleh kembali duduk dan tetap di dalam hadirat-Nya Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Kami mau katakan ya Tuhan, Engkau sahabat kami
Yesus yang setia menolong dan memberkati kami. Ini hati kami Tuhan, dengarkanlah pujian kami. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Jemaat Tuhan katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dari dasar hati kami mau katakan, hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah
Satu-satunya Tuhan yang rela mati bagi setiap kita, untuk memberi hidup bagi kita, dan menyebut kita sahabatnya, hanya Yesus Kristus. Untuk itu apapun pergumulan kita hari ini, kita mau katakan Yesus ada dan Yesus cukup bagi kita. Amin. Dengan iman katakan, ku sembah kau Allahku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik terhadap kami ya Bapa. Pada siang hari ini kami telah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami akan mau mempelajari yaitu cahaya Injil ya Bapa. Biarlah Injil benar ya Bapa pada siang hari yang hamba sampaikan. Itu dapat melekat dalam hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Untuk itu hamba mohon pakailah hamba-Mu yang hina dina ini ya Bapa. Agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu agung. Agar dengan firman-Mu ini ya Bapa dapat terukir di dalam roh hati setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Bersabdalah kepada kami ya Bapa. Kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita akan, Bapak Ibu boleh duduk. Mari kita akan membaca dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. 3 dulu, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Bapak Ibu di ibadah pertama kita sudah mengerti mengapa Adam jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa itu karena pikirannya digoda. Pak, tolong kita garis bawahi bahwa setan tidak bisa intervensi untuk kita melakukan sesuatu. Tapi hak bebas kita itu yang membuat kita memilih. Kalau Bapak Ibu tanya, mengapa ada hak bebas? Maka saya mau beritahu baik Pak Bu, Allah ciptakan kita hari ini dan luar biasa adalah hak kebebasan. Kalau hari ini tidak ada hak bebas, maka kita ini adalah robot. Karena waktu penciptaan awal, kita punya hak bebas dan itu tidak pernah diintervensi atau diganggu gugat oleh setan. Setan hanya bisa menggoda, lalu dari firman hanya bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Menasehati Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibulah yang mengambil keputusan. Contoh, waktu Hawa mau mengambil buah itu, Allah tidak berintervensi. Allah tidak pernah berteriak, jangan ambil Hawa, nanti kau mati. Enggak pernah. Tetapi sebelumnya sudah ada aturannya. Kalau kamu makan buah itu, nanti engkau mati. Iblis menggoda, engkau tidak akan mati. Tapi engkau nanti bisa sama dengan Tuhan Allah yang tahu yang baik dan yang jahat. Di situ pola pikir berubah. Dan sayang, Hawa lebih mendengar apa kata setan. Dan begitu ambil, ya. Hari ini Bapak Ibu pun punya hak kebebasan. Saya ambil contoh kedua. Waktu Kain mau membunuh Habel, Tuhan Allah menasehati, jaga hatimu jangan panas. Tapi begitu Kain mau membunuh Habel, Allah tidak berintervensi. Misalnya, Habel lari, kakak mau membunuh engkau. Atau Kain, jangan itu adikmu, jangan kau bunuh. Tidak pernah. Dan Kain membunuh Habel. Hari ini kita harus cerdas. Tidak ada intervensi setan dalam hidupmu. Tinggal hari ini Bapak Ibu mau mendengar apa? Apa katanya setan? Atau apa kata firman? Hari ini engkau mau nurut firman Tuhan yang murni, atau engkau mau hidup dalam kedagingan? Itu hak kita. Dan Tuhan Allah tidak pernah intervensi. Mau lebih mendalam. Apa itu fungsi mimbar? Mimbar berteriak bahwa satu, kita hidup hanya 80 tahun. Katakan kuat 90 tahun. Setelah itu kita akan menghadapi kekekalan.
Apakah itu kekekalan? Alfa dan Omega. Apa itu Alfa dan Omega? Tidak berujung. Dan mimbar harus teriak seperti itu. Mimbar bukan tempat cari duit. Lalu Bapak Ibu bilang, kita butuh berkat. Kita butuh makan, kita butuh minum. Pak, itu di dunia sekuler. Bukan di mimbar. Saya dari mimbar ke mimbar saya beritahu. Kalau saya nggak berani beritakan kebenaran, berarti saya seorang pengkhianat terhadap firman. Ini yang saya takutin, Pak. Jangan lagi mendengar firman yang dimodifikasi. Nah, jadi mimbar itu tempatnya apa? Mengatur Bapak Ibu, nanti gini loh tuntunannya, engkau harus hidup sekehendak Tuhan. Terus sampai engkau nanti menutup mata. Maka kalau Bapak Ibu ke rumah berkabung ditulis, telah memenangkan pertandingan. Memenangkan pertandingan itu apa? Sudah dia menangkan, menyangkal diri mengikuti kehendak Tuhan. Lalu Bapak Ibu bilang, oh Pak, yang kami tahu Pak, sekali Yesus tetap Yesus dan itu surga. Nah itu modifikasi. KTP Bapak Ibu boleh Kristen. Tetapi hidup Bapak Ibu berkenan gak di hadapan Tuhan? Saya mau beritahu baik, keselamatan tidak dapat dibeli dengan duit. Tapi keselamatan bisa dibeli. Dengan engkau menyangkal diri, pikul salib, ikut jejak Kristus. Semua yang seperti kesehatan sehat, keuangan cukup, persoalan dibebaskan, itu namanya pemeliharaan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kita harus cerdas. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang begini, Pak, tapi kami banyak mendengar di dalam perjanjian lama. Pendeta-pendeta pada khotbah itu khotbahnya berkat-berkat. Pak, tolong diselidiki. Pasti perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu penuntun umat Israel yang penuh dengan madu, susu menuju kepada tanah Kanaan. Penuntun kita sekarang perjanjian baru. Menyangkal diri, pikul salib, ikut jejak Kristus. Pak, kalau begitu kita nggak boleh dong senang di muka bumi ini. Bukan. Engkau bertahan 80 tahun. Nanti balik itu, begitu Bapak Ibu tutup mata, engkau ditempatkan di Firdaus. Itu tempat yang bahagia. Kemudian proses kedua, waktu Yesus datang, engkau akan diangkat ke langit baru, bumi baru. Yang saya heran, Pak Bu, kita berjuang untuk fisik kita. Itu kita berjuang terus. Tapi saya mohon ada keseimbangan. Di samping fisik, Bapak Ibu juga perlu itu batiniah. Rohani Bapak Ibu, kekekalan Bapak Ibu juga harus perjuangkan. Pak, apa salah kalau kita kaya? Kaya tidak salah dan Bapak Ibu harus kaya. Tapi ingin kaya itu yang salah. Nah sekarang kita harus ngetes satu kebenaran. Kalau engkau memberi uang, maka nanti Tuhan ganti 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bahkan yang lebih gila apa sesuai dengan maumu. Kita coba aja taruh. Kalau tidak jadi 30 kali lipat, berarti itu firman yang dimodifikasi. Kebenaran itu harus sesuai dengan kenyataan kita hidup. Dan ayat itu untuk firman Tuhan, bukan untuk tabur tuai. Bukan. Amin Pak Bu? Bukan. Lalu kalau begitu Pak, yang kita tabur dapatnya di mana? Di dalam Matius 6 ayat 19, 20, 21. Jangan menyimpan harta di bumi, jangan mengumpulkan harta di bumi. Ayat 20 mengatakan tetapi kumpulah di surga
Ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Yang artinya, kalau Bapak Ibu menabur di dunia pelayanan, hasilnya nanti Bapak Ibu akan dapat nanti di Yerusalem baru, mahkota kemuliaan Pak Bu. Ada satu teman saya, anaknya, dia usaha rugi. Lalu dia bilang, "Mah, tolong kirim uang dong, saya mau kasih perpuluhan." Mamanya bilang, "Nah, engkau kan rugi. Engkau kasih uang bagaimana?" "Enggak, Mah, belum waktunya Tuhan." Dan Bapak Ibu dia minta 10 juta, dia masukin terus. Sampai hari ini enggak ada apa-apa. Bapak Ibu memberi karena Bapak Ibu mengasihi Yesus. Amin, pekerjaan Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan dapatnya. Waktu Bapak Ibu berada di kekekalan. Yesus sumber berkat, benar. Yesus sumber kesembuhan, benar. Yesus sumber penasihat ajaib, benar. Tapi Yesus bukan juru berkat. Tuhan Yesus bukan juru kesembuhan. Tuhan Yesus bukan juru nasihatmu. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Kalau juru selamat, maka hanya satu-satunya. Nah Bapak Ibu lihat sepanjang sejarah, tidak ada satu tokoh yang mengatakan, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup." Bapak Ibu lihat, buku Konfusius nggak ada, Aristoteles nggak ada. Hanya satu-satunya Yesus berkata seperti itu. Amin Pak Bu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang meriah. Nah, terus kita kembali ke ayat tadi. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus, ya. "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Sekarang, Pak, orang membuat sesuatu bukan yang dipengaruhi adalah pola pikir. Bapak Ibu duduk di sini untuk merubah Bapak Ibu sesuai dengan firman yang murni apa tidak. Kalau firman yang sudah dimodifikasi, Bapak Ibu nggak perlu dengar. Coba ayat yang keempat. "Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada kami yang telah kami beritakan." Ini Rasul Paulus bilang. Yesus yang lain bagaimana? Yang Yesus yang memberi kekayaan. Beda apa dengan syababah? Pak, kita hidup dengan kekristenan, harus kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus, bukan kehendak kita. Kalau Bapak Ibu mau kehendak Bapak Ibu yang dipenuhi, maka Bapak Ibu ke Gunung Kawi saja. Ada tempatnya. Tetapi di situ kebinasaan. Kalau Bapak Ibu mau supaya Bapak Ibu hidup baik-baik saja, harus sesuai dengan kehendak Kristus. Ada satu persekutuan, jumlahnya banyak. Lalu dia bilang, "Pak Peter, tolong selesai ibadah, semuanya Pak Peter harus doakan satu-satu yang lain. Karena ini kan doa malam, jadi butuh doa." Saya pikir ya sudahlah. Bapak Ibu tahu, antri panjang. Lalu dia ngomongin begini, "Pak, tolong Pak," doa pertama, seorang ibu maju, "Pak, tolong Pak, rumah saya itu belakangnya bagus, depannya hancur. Nah Pak, tolong doakan supaya laku dengan harga yang mahal, dikontrakan dengan harga yang mahal." Bagaimana kita mau berdoa? Ada lagi seorang ibu, "Pak, tolong Pak, saya mau jodoh." Ibu umur berapa? 58. Coba. Saya kan jadi bingung. Ada lagi yang maju.
Pak, saya sudah kemana-mana 3 bulan gak dapat pekerjaan Pak. Tolong Bapak doakan supaya saya dapat pekerjaan. Saya mau nanya, nilai tesmu berapa? Di tempat kami, maafkan saya, bukan saya, itu kan kita juga pengusaha. Jadi ada yang maksa. Sudah tes itu gak bisa IQ-nya rendah. Dia maksa untuk diadministrasi. Hanya kita duduk. Saya bilang sudahlah, administrasi kan gak bisa. Di bagian yang mandor-mandor aja gimana? Dia bilang saya gak mau. Dan kita gak bisa terima. Apa ini harus? Kalau Pak yang tadi kasus itu kita doakan lalu jadi, berarti Kristen mistik. Maafkan saya Pak, Kristen bukan mistik. Tapi di dalam kekristenan itu ada tabur tuai. Kalau kita yang muda kita belajar bagus, nilainya luar biasa. Maka nanti yang pintar itu bekerja pasti gajinya tinggi. Sama, kita hamba Tuhan yang siang malam merenungkan firman. Beda di mimbar. Dibandingkan dengan bim salah bim jadi. Beda. Saya selalu beritahu ke teman-teman saya. Sekarang jemaat sudah nggak bisa. Kita asal-asalan, sudah ada YouTube. Mereka banding-bandingkan. Dan kita harus berkualitas. Kesulitan yang kedua, kita sudah tinggi. Minggu depan minta lagi lebih. Dan saya mohon, Bapak Ibu tidak boleh lagi dengar Injil seperti yang saya mau contohkan ini. Dia lagi berkhotbah. Lalu dia bilang, Bapak Ibu tunggu sebentar. Ada Roh Kudus mau berbicara. Lalu dia ke belakang. Ya Roh Kudus. Ya. Oh, Roh Kudus barusan beritahu. Ini sesat. Bapak Ibu tahu apa kata firman? Nabi palsu ikat pakai batu buang di laut. Satu-satu hukuman yang diberitahu itu hanya itu. Pak, percuma. Kalau firman saya tidak berkualitas, saya jauh-jauh dari Surabaya ngapain? Ngapain? Cari terkenal? Tidak. Tapi saya mau mengubah pola pikir Bapak Ibu supaya sesuai dengan firman. Amin. Dan firman ini tidak bisa terbeli. Ada satu peristiwa. Petrus sama Yohanes dalam Kisah Para Rasul. Mereka menggabarkan Injil lalu ditangkap. Lalu penguasa bilang, sudah saya lepaskan engkau. Tapi tolong jangan sebut nama Yesus. Petrus bilang, coba Anda pertimbangkan. Saya harus takut pada Allah kah atau takut pada engkau? Teman-teman, saya selalu bilang, maju terus. Berkualitas. Kayak begitu nggak bisa. Ada lagi pendeta bilang, saya tidak sekolah. Tapi Roh Kudus bimbing saya. Berkhotbah salah semua. Sampai ayat dimanipulasikan, dimodifikasi supaya enak didengar. Pak, saya mau beritahu satu poin. Kebenaran itu menyakitkan. Saya tidak berusaha menyakiti siapapun. Tapi kalau kita merasa, kok aneh ya? Bukan aneh. Ini yang benar. Yang selama Bapak Ibu dapat, itu yang tidak benar. Rubah pola pikirmu. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Roh yang lain itu apa? Maafkan saya. Itu yang baju orange. 2 minggu lagi engkau bebas dari hutangmu, dari kesusahanmu, dari masalah keuangan. Dia bisa bilang gini, amin. Lalu mulai ngeroh kan. Punya usaha. Mau buka toko, darah Yesus. Lalu ada lagi yang lebih spektakuler. Mau jual makanan, katakanlah itu bapau, siomay dan sebagainya. Pak pendeta saya doa, saya tumpangin tangan, saya basah roh. Lalu sampai ke toko. Toko itu yang laku duluan
kue saya beritahu, Roh Kudus bukan difungsikan untuk melakukan rotimu. Lalu kalau di sini kita tarik kesimpulan, Roh Kudus fungsinya apa? Bukan memenuhi kebutuhan fisik kita. Tapi Roh Kudus membantu Bapak Ibu untuk mencabut akar-akar dosa yang ada dalam dirimu. Nah, saya masuk dulu. Pak, kan kita umat berdosa. Saya beritahu buat Bapak Ibu siang hari ini. Dosa Bapak Ibu yang lalu sudah diampuni. Dosa sekarang sudah diampuni. Dosa akan datang pun sudah diampuni. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang lebih keras. Jangan kau lagi dihantui oleh ini. Tapi bibit dosa masih ada. Inilah fungsi Roh Kudus. Contoh, berbohong masih ada. Hal kedagingan masih ada. Tapi akibat kedagingan sudah diampuni. Tapi kalau ini enggak dicabut, maka keselamatannya nol. Ini Injil kebenaran. Kita nggak mampu keluarkan itu kedagingan, bibit-bibit dosa. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa sampai di Firdaus, bahkan langit baru, bumi baru. Saya simpulkan Pak, di Firdaus banyak mantan pencuri, mantan bajingan. Firdaus tidak ada bajingan. Di Firdaus tidak ada mantan pelacur. Di Firdaus banyak mantan pelacur. Di Firdaus tidak ada pelacur. Apa beda mantan sama yang sedang aktif? Mantan, dia sudah bertobat. Untuk bertobat itu, kedagingan harus dipaku. Amin Pak Bu? Kita Pak sering tipu. Sudah diampuni. Tapi naluri untuk menipu, itu fungsi Roh Kudus. Maafkan saya, Roh Kudus fungsinya baik-baik, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi dia membantu Bapak Ibu untuk hidup sekehendak Tuhan. Orang yang dulu tiap malam harus ke naik klub, kalau tidak naik klub dia tidak tenang. Bahkan ada sampai nurunkan istrinya di tengah jalan lalu suruh pulang, saya mau ke karaoke, pulang jam 2, jam 3 posisi mabuk. Hari ini dia bertobat. Nah itu fungsi Roh Kudus. Kita lanjut. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang lain itu apa? Bukan Injil keselamatan. Injil ikut Yesus kaya. Injil sekali selamat tetap selamat. Injil engkau umat pilihan. Sudah pasti aman. Banyak terpanggil, sedikit yang dipilih. Maksudnya apa? Jalan lebar menuju kebinasaan. Engkau mau ikut aku melalui jalan yang sempit. Itu dibolak-balik. Kalau sudah masuk ke firman mereka ngomong ikut Kristen pusing. Bukan pusing, ini memangnya begitu. Bapak Ibu dan saya orang berhutang. Dan kita harus bayar itu dengan mencabut hal-hal kedagingan kita. Amin Pak Bu. Ini yang membekali Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu gak mau, gak bisa. Pak lihat. Yesus harganya pas. Bapak Ibu pasti ngertilah orang kaya yang suka masuk surga. Begitu dia bilang, Guru, hal apa yang harus aku berbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus kasih itu hukum Taurat. Dia bilang, oh hormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina. Oh dia bilang itu sejak kecil. Lalu Yesus bilang tinggal satu lagi. Hartamu kamu jual, bagi-bagi ke orang miskin, bagi-bagi ke orang miskin, lalu ikut aku. Lalu orang kaya ini dengan sedih
dia tinggalkan Yesus. Yesus tidak mungkin panggil, Pak, sini dulu, kalau nggak mampu 100% berapa? 80? Enggak. Langsung Yesus bilang, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Artinya punya kesempatan. Yang intinya hati kita. Bukan lagi mamon yang ada, tapi diganti dengan Yesus yang ada. Hati kita. Fasilitas yang Bapak Ibu punya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin Pak Bu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kita masuk dalam inti. 2 Korintus 4 ayat 2. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Pak, kita ini sebagai hamba Tuhan yang harus ada gambaran Yesus dalam diri kita. Tapi Pak boleh lihat, bukan saya mau menyakiti orang, tidak. Suatu saat yang dulu nan jauh di sana, waktu kita masih kecil, pendeta datang. Lalu dia beritahu ke papa kita, Om, nggak boleh buka toko, berbisnis hari Minggu, dosa. Papa saya bilang, saya sampai hari ini belum pernah menipu orang. Tapi pendeta banyak membohongi saya. Banyak pendeta utang uang saya termasuk majelis tidak bayar. Papa saya lagi hidup tuh. Nah ini memalukan. Lalu di mana? Dan waktu itu papa saya belum Kristen. Masih Konghucu. Coba. Jadi saya selalu beritahu, ada Yesus dalam diri kita, kita itu jadi contoh. Lalu kalimat berikutnya, kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Saya tadi bilang, kalau saya nggak berani beritakan kebenaran, saya namanya berkhianat dengan kebenaran. Percuma saya jadi hamba Tuhan. Saya dilawan, Pak. Bapak bicara begitu enak. Bapak tolong sadari kita. Saya ini full timer. Bapak kan pengusaha sama hamba Tuhan bicara sesukanya. Tapi kami hamba Tuhan bagaimana dengan Krismon ini? Saya beritahu. Dan ada yang saya beritahu. Kalau Bapak sudah tidak percaya pemeliharaan Tuhan, Bapak stop jadi hamba Tuhan. Bekerja dunia sekuler. Enggak dosa. Saya beritahu ke teman-teman tuh. Sahabat-sahabat dalam satu profesi. Kita hamba Tuhan jangan coba-coba begini. Begini, kita begini. Ini terjadi. Bapak Ibu harus dengan firman yang sehat. Amin. Terus. Dan tidak memalsukan firman Allah. Apa yang dimasukkan dengan memalsukan firman Tuhan, Pak? Tadi pagi sudah, tapi ini saya ingin mengulangi Pak buat Bapak. Kita lihat dulu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Situ titik, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lah ini dipakai untuk orang sakit. Doa. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Padahal harus lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Sebab. Salah ayat 25. 1 Petrus. 24 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Ya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba.
Jadi bilur-bilur yang dimaksud di konteks ini, di teks ini, Yesus mati, mencucurkan darah di atas kayu salib, itu sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu, yaitu Yesus Kristus. Amin Pak Bu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mohon, kalau ada yang begini-begini oleh bilur-bilurnya, enggak usah dengar. Itu firman yang palsu, bukan maknanya begitu. Kita coba lagi, 1 Yohanes 1 ayat 12. 1 Yohanes ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Dia stop sampai situ. Terima Yesus. Kuasa. Tuhan bisa bikin kaya engkau. Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Dipakai ayat ini stop sampai situ. Jadi pengertiannya dia, begitu kita percaya Yesus Kristus, kita tarik itu kuasanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Takkan sesat. Coba, dia sekolah di mana? Loh Pak Hot Bajang marah-marah. Bukan marah-marah Pak. Tadi pagi saya beritahu, kalau dokter buka resep salah, paling-paling kita keracunan bahkan mati selesai. Pendeta buat resep salah, masuk neraka Pak. Ini, lihat, padahal kuasa bisa lanjutan supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah butuh kuasa, yes. Kuasa untuk apa? Menyangkal diri itu harus butuh bantuan kuasa. Yang biasanya suka dengan barang branded, hari ini menyangkal diri, itu setengah mati. Betul? Yang biasa harus ke mall. Biasanya sudah berhutang, sekarang gak boleh berhutang. Apa adanya, butuh kuasa untuk menjadi anak Allah. Biasanya hidup gak karu-karuan, sampai Allah dipermalukan, sekarang tidak boleh. Itu harus butuh kuasa yang Roh Kudus harus mengimbangi kita. Pikul salib, itu juga kita butuh kuasa. Lalu yang sesat dia hantam begitu, lalu dia bilang, ya itu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya. Hukum kekristenan, jangan kita berhutang. Tapi ada bilang begini, berhutang Pak, kredit Pak. Saya kan seorang bisnismen. Berhutang itu boleh. Tapi asal ada anggaran bayar ke depan. Kalau sudah tidak ada uang, belum ada uang, jangan berhutang. Masuklah teolog kemakmuran. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah nanti kita kredit, Tuhan yang bayar. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bukankah itu firman yang menyesatkan kita. Coba ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, kita kan mengasihi Tuhan, tiap hari ke gereja, kita berdoa mantap. Keuangan belum ada, paksa beli apartemen, belum ada duit, gak apa-apa, kita kredit, nanti Allah turut bekerja. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh kita beli apartemen, beli ini, belum ada duit, itu rencana Allah, beli. Dan akhirnya terbentur. Ini firmannya dipalsukan Pak. Firman yang sejati tidak pernah berbicara tentang kebutuhan jasmani. Lalu Bapak Ibu tanya, lalu jasmani bagaimana Pak? Pak kalau jasmani kita tubuh sehat, diberi otak yang sama semua. Hukumnya cuma satu. Kita itu bekerja keras. Kita tekun. Kita jujur, kita hemat, pasti jadi Pak. Kesaksian bulan ini.
bukan Kristen, Pak. Saya datang. Ya saya datang, lalu ya saya terbukalah. Saya datang kan saya kerjanya sembako. Saya bilang bahan pokok, palawija. Jadi sekarang lagi musim bawang merah, saya datang. Itu mereka masih ngomong, Pak Peter, itu yang namanya titik-titik, orangnya jujur. Pak Peter tahu sehari dia ya bisa dapat 10 juta. Hanya orang datang lalu kasih, dia jujur. Lalu saya bilang begini, karena 10 itu dia masih ragu, saya bilang begini, pendapatan berapa yang pasti? Dia bilang, Pak jujur, paling sedikit 25 juta, 30 juta. Paling sedikit satu hari. Tidak usah ada Yesus. Hanya modal kejujuran. Dan bukan Kristen. Pak, kita jangan terlalu saya hanya mau beritahu satu. Tuhan Yesus pelihara kita, amin. Dia juga pelihara orang yang belum percaya dia. Amin Pak Bu. Orang Konghucu dipelihara, amin. Allah kita adil Pak. Pokoknya jangan sampai ada mistik Pak. Lalu kita kembali ke ayat tadi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-2 sudah? Waktu tinggal 14 menit. Coba ayat yang kedua dulu, oke. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan, saya ulang di depannya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Pak, maafkan saya tidak berusaha menyakiti siapapun. Saya tidak berusaha untuk merubah pola pikir Bapak Ibu, tidak. Tetapi itu yang saya mau rubah, mempengaruhi pola pikir Bapak Ibu sesuai dengan firman yang benar. Tidak ada unsur lain Pak. Saya tidak licik, tapi saya tulus. Hari segini loh. Masa masih bilang, kamu mobil mewah, ditumpangin tangan dapat mobil mewah. Waduh. Mau ingin rumah mewah, tumpangin tangan, putar berapa kali bisa dapat tuh. Aduh. Bahkan ada khotbah-khotbah yang tidak membangun. Allah bersabda jadi, kita anak Allah, kita bersabda pun jadi. Itu kan gila di mana Pak? Pencipta berbeda dengan hasil ciptaan. Hasil ciptaan harus tunduk dengan pencipta. Amin. Hasil ciptaan harus percaya hidupnya dipelihara oleh sang pencipta. Dan tidak memalsukan firman Allah. Ini tadi sudah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan saya ngomong tadi benar semua Pak. Lalu Bapak Ibu bilang begini, kalau begitu mau tes kebenaran gimana ya? Gampang. Contoh tadi satu. Contoh dua yang paling menggenaskan Pak. Saya butuh uang. Dia sudah khotbah, dia butuh uang. Katanya dia ke ATM Pak. Lalu dia kasih nama tekan pin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu tek, angka yang keluar di ATM sesuai dengan kebutuhannya dia. Jemaat bisa tepuk tangan tuh. Saya pikir Tuhan. Itu kan mistik. Coba Bapak Ibu pulang deh, cobain. Kalau itu enggak terjadi, itu bukan kebenaran. Saya merinding ini khotbah gimana? Saya beritahu baik. Satu khotbah. Kalau kesaksian sudah melebihi dari 60%, 50% tidak usah didengarkan. Itu gombal. Kenapa? Kesaksian tidak pernah menimbulkan iman. Yang menimbulkan iman adalah firman yang murni. Kesaksian seseorang tidak bisa menyelamatkan. Tetapi Injil yang murni bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Amin Pak Bu. Coba.
Ada lagi yang lari-lari. Pak, musim corona, saya diberkati luar biasa. Penuh, Pak. Rumah saya terbayar, mobil terbayar, bla 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 terbayar. Lalu kenapa? Ya saya disuruh doa biar corona berlalu. Corona tidak kenal dia, lalu pulang saya dikasih amplop. Pak Bu, sehebat-hebat apa engkau kalau engkau tidak jaga kesehatanmu dengan masker, pasti kena corona. Saya ke Ambon, itu sahabat ada bilang, Pak lihat saya nggak vaksin, saya nggak semuanya. Saya nggak pernah kena corona, saya bilang belum waktunya. Hari ini panas-panas dia. Kekristenan bukan mistik, amin. Ada hamba Tuhan yang bilang begini, oh yang takut corona kurang beriman. Dia buka gereja mati tuh. Buka gereja mati. Istrinya bahkan masuk rumah sakit dan saya nggak tahu masih hidup apa enggak. Tapi yang dia buka gereja baru 1 kali atau 2 kali mati. Tuhan adil, Pak. Terus dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak berani, Pak, saya malsukan firman Allah. Saya sudah pelajari benar-benar. Saya sudah cek and recheck. Inilah kebenaran. Bapak Ibu mau pandai, Bapak Ibu mau kaya, gampang. Engkau bekerja keras. Diminta pimpinan Tuhan. Luar biasa. Lalu Bapak Ibu serang. Pak, tapi maaf Pak, tolong. Waktu Petrus malam-malam gak dapat ikan, pagi-pagi dapat ikan kan? 2 perahu. Bukankah itu berbicara tentang Tuhan Yesus memberkati? Jangan lihat sampai situ aja. Di akhirnya Yesus bilang begini, mulai hari ini kamu kujadikan penjala manusia. Yesus sumber berkat, tapi Yesus bukan juru berkat. Orang terkaya di dunia bukan orang Kristen. Ini sudah menggugurkan semuanya. Pak, Bapak Ibu kerja itu dari mimbar. 80 tahun, Pak. Setelah itu, terus. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita, lihat. Benar nggak ini? Hamba palsu atau hamba yang asli? Bapak Ibu pertimbangkan. Itu maksud Paulus seperti itu. Ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, artinya yang tadi diberitakan Bapak Ibu sudah dengar kurang lebih 25 menit, masih tertutup juga, wah ini bahaya Pak. Pak lihat, saya pertaruhkan ini Pak, dengan kesungguhan hati. Kenapa? Baru pertama kali saya khotbah, begini keras, saya bilang Tuhan keras, lakukan. Sentuh mereka. Ada yang bilang Pak khotbah terlalu berani. Bukan terlalu berani, saya satu kerunduan, saya mengasihi Bapak Ibu dalam nama Yesus. Saya tidak pernah cari wajah, muka. Saya nggak pernah untuk cari terkenal, no. Saya berjuang, Bapak Ibu pun berjuang. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Pak, kalau begini, Bapak Ibu belum mau membuka hati, Pak. Kata firman Tuhan, nanti kita binasa. Binasa bukan dapat kecelakaan di jalan, no. Begitu kita mati, pasti yang dijemput itu ada 2, Pak. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau cerita sedikit, Pak. Kalau ada kematian, Pak, jangan bangga dengan berapa ratus mobil yang ngantar, Pak. Berapa kembang yang ada, Pak. Biasalah, kalau orang yang punya status, itu mobilnya banyak, Pak. Kembangnya penuh, Pak. Itu bukan standar. Yang jadi standar, yang jemput ini siapa? Malaikat pencabut nyawakah atau malaikat Kristus? Saya mau beritahu baik Pak. Jangan lihat satu hamba Tuhan, dia pakai mewah, lalu bilang begini, ini hamba Tuhan yang diurapi.
salah Pak. Tapi lihat pola pikirnya terhadap firman. Itu baru hamba Tuhan yang diberkati. Hamba Tuhan yang dipakai. Amin Pak Bu. Hari segini loh, di mimbar bukan lihat orang materi. Tapi lihat bagaimana dia menjelaskan firman. Bagaimana dengan kesungguhannya mempengaruhi Bapak Ibu. Punya pola pikir kembali pada firman yang benar. Itu yang dihargai. Bukan yang naik di mimbar lalu pamer-pamer kekayaan. Lalu engkau bilang, wah dia hamba Tuhan yang diberkati. Bukan, salah. Tapi lihat kesungguhan hati. Mau merubah pola pikir Bapak Ibu. Bahkan saya bilang, kalau kumpulan kita hanya bicara materi, materi saya muak Pak. Tapi mau bicara si A itu harus ditolong, si B ditolong, si C itu harus dirubah. Itu yang benar-benar kita hamba Tuhan. Lalu ayat yang keempat, yang terakhir. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Barang-barang mewah, hidup nyaman, supaya harkat dan martabatnya dihargai orang. Itu yang disenangi. Terus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Tema firman saya adalah cahaya Injil. Tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sudah dibutakan. Coba satu lagi terakhir ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Pak, jadi Injil yang tadi ada yang nggak bisa terima. Saya minta dihargai. Mengapa sudah nggak bisa? Punya jabatan tinggi, punya materi banyak, punya status sosial. Itu sulit menerima Injil. Tapi saya yakin Bapak Ibu di tempat ini pasti bisa menerima kebenaran yang murni dari firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akhiri firman ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara ya Bapak tentang cahaya Injil ya Bapak. Biarlah firman ini dapat terukir dalam loh hati setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Bapak. Engkau tahu pergumulan mereka. Baik itu studi, pekerjaan, masalah rumah tangga ya Bapa. Tapi hamba tahu sesuai dengan firman-Mu yang murni. Itu semuanya dirangkum masuk dalam satu. Yaitu pemeliharaan Tuhan ya Bapa. Berkat yang sesungguhnya adalah waktu kita meninggalkan dunia ini ya Bapa. Dan kami akan masuk dalam Firdaus. Dan Engkau datang maka kami akan masuk ke Yerusalem baru ya Bapa. Itulah Injil yang sebenarnya ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sertailah jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Hari lepas hari ya Bapa. Tak lupa hamba berdoa kepada gereja Rem ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memimpin gereja ini ya Bapa. Agar dia bertumbuh menuju kepada kemuliaan-Mu ya Bapa. Agar cahaya Injil dapat masyarakat kota Jakarta melihat ada di gereja Rem ini ya Bapa. Berkati gembalanya, Bu Gembala, dan seluruh pelayan yang ada di gereja ini ya Bapa. Engkau berkati satu persatu ya Bapa. Berikanlah ke mereka satu kesehatian ya Bapa. Bahwa firman yang benar adalah Injil yang keluar dari firman Tuhan. Bukan Injil yang telah dimodifikasi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini hamba naikkan kepada Bapa yang ada dalam surga. Hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kami. Kita yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanannya.
Semua jemaat Tuhan mengerti kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberi, apakah semua sudah mendapatkan amplop persembahan? Kalau belum boleh angkat tangan, nanti akan diberikan oleh pengerja. Semua, Ibu pengerja boleh memberikan amplop persembahan, boleh angkat tangan yang belum dapat. Ya. Saya undang petugas untuk berdoa persembahan. Persembahan juga boleh diberikan lewat nomor rekening yang tertera. Terima kasih Pak buat firman yang sudah ditabur siang hari ini. Biar itu menjadi rema bagi setiap jemaat yang mendengar dan menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, rumah tangganya, usahanya. Tuhan memberkati Pak. Kita akan satu dalam doa untuk persembahan. Sudah dapat semua? Kalau boleh, angkat persembahanmu. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ibadah kami siang hari ini Tuhan, sudah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh sudah meninggikan Tuhan. Bahkan kami sudah boleh mendengar sebagian daripada sabda Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Pak Peter Tuhan Yesus. Supaya Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi dengan urapan yang baru. Sehingga lewat kebenaran firman yang dia sampaikan, banyak jiwa yang dimenangkan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir di ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau kuduskan persembahan ini. Biar persembahan ini Tuhan layak untuk dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tambahan pengumuman bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan yang dihubungi via nomor WA GBI REM untuk dimintai data, nama lengkap dan identitas yang lainnya, harap direspon untuk pendataan update jemaat tahun 2022. Dan bagi yang belum dihubungi bisa mengirimkan pesan via WA GBI REM, boleh dicatat nomornya dan ntar boleh WA dengan format nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Ya, terima kasih Pak Peter. Tuhan berkati. Saya senang dengan prinsip Anda. Mau diberkati, kerja. Baik. Siapa di sini yang jemaat baru? Tolong angkat tangan dulu. Yang jemaat baru? Enggak ada ya. Saya harap Anda orang lama tapi pikirannya baru dan jiwanya baru. Sahabatku, sekarang pulanglah, hiduplah dan bekerjalah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus menyertai dan kuasa Roh Kudus memimpin langkah kita untuk menuju sukses dan bahagia hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan Pak Peter sama Ibu di depan.